Hai, kali ini kita akan bongkar RGT yang udah kemana-mana, udah capek. Jadinya ada part yang harus diganti, tapi sebelum diganti biasa kita cuci dulu. Aduh, ini keras banget bannya. Kita pretelin dulu. Oke, dan ini adalah beberapa barang yang dibeli nama yang punya kit. Yang minta diganti itu si pinion gardan, biring-biring, karena udah pada oblak. Ini juga ada biring-biring, nggak tahu nih biring-biringnya sama atau enggak. Sama ada kayak pinion. Pinion ini pinion baja. Jadi ini tuh aslinya sebetulnya kan plastik semua kan. Nah, jadi si spurnya itu plastik, si pinionnya itu aluminium. Tapi karena si spurnya itu udah diganti metal, jadinya si pinionnya ini kalah terus. Harusnya diganti yang baja juga, makanya ini dibeliin yang baja. Saya minta yang baja sama sedikit lock tit buat ngenceng-ngencengin, karena ini kan housingnya itu plastik semua kayak gini nih. Bisa dilihat teman-teman, ini kan udah oblak semua nih, dan ini udah si kopelnya udah nggak bisa dicopot, dan ini kayaknya harus dipotong di sini. Jadi ya, di video kali ini juga sambil ngeliatin kalau sebetulnya RGT itu bagus, cuman memang ada beberapa part yang diperhatikan yang harus diganti dengan yang lebih bagus biar kuat. Karena basicnya ya tetap RGT ini tetap kuat, karena kita main tuh ya lumayan cukup ekstrim juga gitu. Tapi sejauh ini RGT ini kuat. Yang penting beberapa partnya harus diperhatikan, dan kalau emang harus diganti ya diganti. Kita bongkar gardan belakang dulu. Oke, karena bagian ini udah macet, jadi bagian ini akan kita potong. Nah, karena bagian ini tuh kan plastik nih. Kalau plastik itu udah pasti housingnya goblok semua. Makanya ini nanti diakalinnya pakai lock tit. Gitu. Jadi biar si biring-biringnya itu, jadi masalahnya pakai biring yang mana ya? I think sama aja. Coba pakai yang ini dulu. Good. Habis giginya dibersihin, tinggal dikasih grease. Saya pakai grease-nya Top One. Kenapa? Karena pakai grease marine itu mahal, jadi pakai murah aja. Ini fungsinya sama kok. Jadi ini tuh bagusnya nggak larut sama air. Jadi kalau biasa grease biasa itu kalau kena air tuh pasti kayak mentega meleleh. Tapi kalau grease Top One sasis grease ini enggak, dia tetap masih ngikat. Jadi masih tetap nempel di gigi. Dan ternyata kopelnya kepanjangan, jadi harus dibongkar. Tapi nggak tahu kalau misalkan dibongkar ininya aja bisa kali ya.
selesai untuk gardan belakang. Jadi kita nggak perlu ganti ginian lagi karena masih bagus. Bearing yang di sini juga masih bagus, cuman memang ini harusnya ada karetnya, tapi ternyata karetnya udah nggak ada. Kopelnya juga masih bagus. Oke, ini kita mulai ganti yang sekarang gardan depan. Ini nggak goblak lagi, masih oke. Sekarang kita ganti bearing. Lock tit itu jadi buat ngencengin ini housingnya plastik buat ngikat di bagian luar bearingnya gitu. Jadi kalau luar bearingnya ini kencang kan dia jadi nggak resiko buat oblaknya lagi lebih kuat. Beda sama kalau metal. Kalau metal ketemu metal biasanya bearingnya lebih kencang. Tapi kalau plastik kayak gini pasti dia bakal oblak. Oke. Part selanjutnya yang harus kita ganti adalah apa tadi tuh? Pinion. Kita akan bongkar tali pocongnya dulu nih. Ini kayaknya nih anak belum nonton video saya nih, yang bungkus pakai Yakult. Aduh. Wah, ternyata dinamonya udah ketuaan. Dinamonya masih original. Ini RGT original ya, by the way. Jadi yang diganti cuma ininya doang nih, apa? ESC. Ini juga servo, cartonnya minta diganti. Jadi ya kita ganti servonya aja karena udah mulai gede. Ini motornya udah parah, udah tua. Jadi kita bongkar aja sekalian lah. Harusnya ini ganti motor nih. Ini motornya udah karatan parah sih. Jadi karena dibungkus nggak di maintenance, dibungkusnya juga dibungkus kayak gitu doang, jadinya ya karatan begini. Harus dibersihin dulu. Harusnya ganti motor sih, nggak tahu dah. Oke, karena orangnya nggak mau ganti, jadi ini terpaksa dinamonya kita cuci aja dulu. Oke, kita cuci dulu. Oke, habis dicuci yang tadinya busuk banget ini motor. Dalamnya kotor banget ternyata. Ini bagian-bagian dalam sininya nih, isinya lumpur semua, tapi itu udah mendingan. Jadi kayaknya ini bakalan gue tutup aja pakai Yakult. Udah pada tahu kan untuk Yakult. Skip. Oke, kita pasang lagi ke motornya. Dan servonya juga minta diganti. Jadi ini dibeliin SPT, tapi ini udah di waterproof. Waterproofnya luarnya doang. Tergantung persepsi sih. Ada yang dibongkar di waterproof dari dalam, ada yang waterproofnya cuma di luar doang. Ini yang punyanya
Dari yang punya udah kayak gini. Ogut tinggal masangin doangan. Kita pasang aja dah. Dia pakainya servo power HD, tapi ternyata sistemnya sistem pakai UBEK. Jadinya yang dipakai itu cuma kabel datanya aja. Jadi kalau servo umum itu warnanya yang putih biasanya, yang putih, yang kuning nih. Ini kan kabel datanya yang kuning ini buat arus positif, yang ini arus negatif. Yang ini kan hitam semua, nggak ada warnanya. Jadi ini tuh sinyalnya. Jadi yang kabel positif negatifnya ini dia disambungin ke ini. Ternyata ini UBEK. Jadi dia dipakein UBEK. Cuma nggak tahu, saya sih nggak terlalu demen ya kalau pakai UBEK kayak gitu. Karena resikonya ya kalau misalkan UBEK-nya ada yang error ya servonya juga error. Jadi kita mau coba pasangin ini dulu, langsung di-connect ke situ. Kalau emang baik-baik aja, ya kenapa harus pakai UBEK? Ngeberat-beratin. Toh ini juga kan cuma 4, berapa ini? Cuma 6 volt. SPT itu cuma 6 volt, jadi harusnya kuat dan aman karena Ogut juga pakainya SPT. Ini receivernya lihat udah nyaris busuk. Ini tuh kayak gini apa kayak gini dulu. Kita cobain baterainya. Colokin dan tuh. Nampak baik-baik aja, nggak usah pakai ubek-ubekan segala macam juga. Aduh, mana tadi tuh obeng ya? Siapa yang suka kayak gitu? Kalau lagi ngoprek, kadang-kadang obeng di depan mata, suka nyari kemana-mana. Itu Ogut sering kejadian begitu. Ya, namanya juga ngoprek. Pikirannya lagi kemana-mana. Maintenance kayak gini penting ya, daripada apa, sebetulnya nggak selalu harus ganti. Jadi biarpun ngecek juga, kalau ini emang ini udah pada error parah. Jadi ya mau nggak mau harus diganti. Ini tuh tadi ke depannya. Nah, jadi kan begini posisinya. Armnya jadi ke depan. Ini. Jadi. Sudah baik-baik aja, tenaganya bagus. Nggak ada yang salah gitu. Mungkin kalau misalkan servonya pakai servo yang high voltage gitu-gitu 8,4 volt mungkin masih oke lah pakai ubek. Tapi kalau misalkan pakai servo standar mah ngapain pakai ubek lagi, nggak usah pakai ubek juga. Harusnya bagus tuh. Responnya nih sama remote. Delaynya begitulah. Oke, langsung aja kita pasang, gak usah pakai ubek.
semuanya udah kepasang, waktunya dicoba. Nyalain dulu. Servo berfungsi dengan bagus. Motornya masih agak seret. Kelihatannya bagus, jadi kita pasang lagi aja semua. Sebetulnya sih masih dalam kategori agak kasar sedikit. Kenapa? Karena ya namanya juga baja ketemu baja kan. Pinionnya baja, spurnya baja, dan posisi tadi yang udah saya jelasin. Jadi si spur sama si spurnya sama si pinion yang kecil itu beda dudukannya. Jadi dimana ada kegeser sedikit, ya tetap posisinya pasti bakalan berubah. Nyetelnya bisa, tapi buat bertahan lamanya susah karena dudukannya itu di plastik gitu loh. Si spurnya itu, jadi mau gimana pun pasti bakalan settingannya berubah-berubah terus. Tapi ya udahlah, memang RGT setupnya kayak gini, jadi mau nggak mau kita maksimalin kayak gini aja. Ini kita rapiin lagi, langsung pasang bodi. Jadi gini aja servis RGT, ganti pinion gardan, setup beberapa kokelnya posisi link aja, ganti servo, perawatan rutin, bersihin motor, cuci motor, ngover motor. Jadi ya kalau mau ngelihat dia, kita jalan tanggal berapa ya, 27 pokoknya weekend terakhir di bulan Maret kita jalan lagi. Mudah-mudahan ini ikut, jadi kalian bisa ngelihat hasilnya kayak apa ya. Sekali lagi, saya bukan bengkel, jadi jangan minta diservisin sama saya, kecuali kalau mau datang ke HKS. Datang aja dulu ke HKS, ngobrol dulu gitu. Ntar kalau mau ada yang bisa saya benerin, saya bantuin benerin. Tapi sekali lagi, saya bukan bengkel, jangan minta saya yang benerin ya. Ini cuma teman aja. Oke, gitu aja servis RGT ya. Mudah-mudahan, wow, ini sudah oke. Steering oke, semuanya oke. Mudah-mudahan di bawah jalannya nggak rewel. Gitu aja videonya. Makasih udah nonton. Bye bye.